Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian, mari kita masuk di materi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 12 SMK Brawijaya Batu. Bersama saya Pak Muhammad Ibnu selaku guru PAI di SMK Brawijaya Batu. Baik, materi berikutnya adalah bab pertama. Dengan materi berpikir kritis dan demokrasi. Dalam Quran surah Al-Imran ayat 190 sampai dengan 191, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Diperhatikan ayatnya. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzabannar. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasannya dalam penciptaan langit dan bumi serta bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yakni orang yang menyatakan bahwasanya dirinya selalu mengingat Allah dan tidak ada yang Allah ciptakan di dunia ini dengan sia-sia. Kita masuk ke asbabun nuzul dari Quran surah Al-Imran ayat 190-191, bahwasannya orang-orang Quraisy mendatangi orang Yahudi dan mereka bertanya, bukti kebenaran apa yang dibawa oleh Musa? Mereka menjawab, tongkat dan tangannya bisa bersinar bagi orang yang melihat. Kemudian mereka mendatangi Nasrani, menanyakan bagaimana dengan Isa? Oh, Isa bisa menyembuhkan mata yang buta dari lahir dan bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Lalu mereka mendatangi Rasulullah dan berkata, wahai Rasul, mintalah dari Tuhanmu agar bukit Sofa itu menjadi emas untuk kami. Lantas Nabi Muhammad SAW berdoa dan turunlah ayat Quran surah Al-Imran ayat 190 dan 191, yakni mengajak mereka untuk memikirkan langit dan bumi tentang kejadian-kejadiannya, hal yang menakjubkan di dalamnya seperti bintang-bintang, bulan, matahari dengan peredarannya, laut, gunung-gunung, pohon-pohon, buah-buahan, binatang-binatang, dan kalian juga. Selanjutnya, apa sih hakikat berpikir kritis? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang cerdas ialah orang yang mampu mengintrospeksi dirinya dan suka beramal untuk kehidupannya setelah mati. Sedangkan orang yang lemah ialah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan berharap kepada Allah dengan harapan yang kosong. Hadis riwayat At-Tirmizi, dan beliau berkata ini adalah hadis hasan. Juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, segeralah kalian beramal sebelum datangnya 7 perkara. Apa itu? Yakni kemiskinan, kekayaan yang menyombongkan, sakit yang merusak tubuh, tua yang melemahkan, kematian yang cepat, atau Dajjal. Maka ia adalah seburuk-buruknya makhluk yang dinantikan. Ataukah kiamat? Padahal hari kiamat adalah saat yang terbesar bencananya serta yang terpahit dideritanya. Selanjutnya, apa sih manfaat berpikir kritis?
Di antaranya menangkap makna dan hikmah di balik semua ciptaan Allah, mengoptimalkan pemanfaatan alam untuk kepentingan umat manusia, menemukan jawaban dari misteri penciptaan alam dengan penelitian, mengambil inspirasi dari semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala melalui perkembangan ipteks, serta semakin bertambah keyakinan tentang adanya hari pembalasan. Selanjutnya kita masuk materi demokrasi. Demokrasi dari bahasa Yunani yaitu demos yang artinya rakyat serta kratos yang artinya pemerintahan. Dan dalam etimologi pemerintahan oleh rakyat, Abraham Lincoln menurut dia menyatakan sebuah pemerintahan yang bersumber dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sedangkan dalam Islam, tatanan pemerintahan tidak bersumber dari manusia, akan tetapi bersumber dari Allah Subhanahu wa taala yang tertuang dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Demokrasi dalam Islam terlebih dahulu muncul jauh sebelum demokrasi dari Yunani tercetus dan dikenal dalam Islam dengan istilah syuro. Ciri sistem demokrasi dalam pandangan Islam, yakni berada di bawah payung agama Islam, rakyat diberi kebebasan untuk menyuarakan aspirasinya yang tentunya sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Pengambilan keputusan senantiasa dilakukan dengan musyawarah. Suara mayoritas tidak bersifat mutlak meskipun tetap menjadi pertimbangan utama dalam musyawarah. Musyawarah hanya berlaku pada persoalan ijtihadi. Manusia hanya boleh membahas mengenai masalah yang bersifat teknis. Produk hukum dan kebijakan yang diambil tidak boleh keluar dari nilai-nilai agama Islam. Profesor Dr. Haji Muhammad Quraisy Shihab menyatakan Islam bukan hanya mendukung demokrasi, tapi justru mensyaratkan demokrasi. Selanjutnya, prinsip-prinsip demokrasi dalam Islam tertuang dalam Quran Surah Ali Imran ayat 159. Diperhatikan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Persamaan antara Islam dan demokrasi. Yang mempertemukan Islam dan demokrasi dalam hal persamaan. Pertama, demokrasi diartikan sebagai sistem yang diikuti asas pemisahan kekuasaan. Itu pun sudah ada di dalam Islam. Kedua, demokrasi seperti definisi Abraham Lincoln, dari rakyat untuk rakyat. Pengertian itu pun ada dalam sistem negara Islam, dengan pengecualian bahwa rakyat harus memahami Islam secara komprehensif. Yang ketiga, demokrasi adalah adanya dasar-dasar politik atau sosial tertentu, mengutamakan persamaan hak dan kewajiban dalam berbagai bidang kehidupan, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama,
Dan yang terakhir, mengutamakan persamaan derajat dan kedudukan. Baik, siswa-siswi kelas 12 SMK Citra Negara, pembelajaran kita telah selesai pada hari ini mengenai materi berpikir kritis dan demokrasi. Semoga kalian memahami ayat-ayat yang tadi sudah diberikan, dipahami asbabun nuzulnya, serta diulangi lagi materi-materi yang tadi sudah dikasih, dibaca-baca lagi ayatnya. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tua kalian dimudahkan dalam mencari rezeki. Jangan lupa sholat 5 waktu selalu dilaksanakan, ditambahkan dengan sholat duha dan tahajudnya. Doakan orang tua kalian dan doakan juga yang terbaik untuk guru-guru kalian dan diri kalian pastinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Jangan lupa subscribe, like, and share supaya kalian tidak ketinggalan materi-materi